wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Saya haturkan terima kasih dan selamat datang kepada para hadirin yang telah bergabung dalam acara Talk Show Self-Care People Pleaser. Senang sekali, saya Fani Nurazari Ziliwu, atau biasa dipanggil Fani, dapat menjadi moderator dalam acara yang sangat luar biasa ini. Di sini, saya yang akan membantu jalannya talk show pada siang hari ini. Sebelum itu, acara ini turut dihadiri oleh yang saya hormati Ibu Siti Fatimah SIKOM MSI, selaku dosen mata kuliah Humas, sekaligus founder dari Yayasan Cintai Diri Indonesia. Kemudian yang saya hormati Ibu Setiani Alfinuha, MPSI Psikolog, selaku narasumber dalam acara talk show Self-Care People Pleaser. Kemudian yang saya hormati Sheikha Amelia, selaku Ketua Pelaksana dalam acara talk show Self-Care People Pleaser. Serta tak lupa yang saya hormati dan yang saya banggakan, para panitia dan teman-teman peserta talk show Self-Care People Pleaser yang insya Allah berbahagia pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama. Selama kegiatan berlangsung, dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti acara ini secara tertib dan dapat menyalakan kameranya selama acara berlangsung. Acara ini akan dibuka secara resmi dengan pemberian sambutan oleh Ketua Pelaksana Talk Show Self-Care People Pleaser, yaitu Sheikha Amelia. Untuk itu, kepada Saudari Sheikha, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam mahasiswa. Yang saya hormati Ibu Siti Fatimah SIKOM MSI, selaku dosen mata kuliah Media Humas serta sekaligus founder dari Yayasan Love Yourself Indonesia. Yang saya hormati Ibu Setiani Alfinuhan MPSI Psikolog. Yang saya hormati rekan-rekan panitia yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan partisipan talk show Self-Care People Pleaser. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat karunia-Nya lah dan berkat kebaikan-Nya lah hari ini kita dapat berkumpul sebagai momentumnya, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Berbicara tentang talk show Self-Care People Pleaser ini, kami mengangkat karena adanya di lingkungan kita gitu mengenai apa itu people pleaser, di mana yang kita tahu itu ada people pleaser. Ini adalah kondisi di mana rekan-rekan ini hanya ingin membuat orang di sekitar kita menjadi senang, sedangkan kesenangan kita sendiri itu dinomorduakan. Tentu itu tidak baik ya teman-teman untuk kesehatan mental kita sendiri. Terus yang saya harapkan dari sini teman-teman nantinya bisa mengimplementasikan apa-apanya saja yang akan dikasih tahu nih sama narasumber kita, yaitu Kak Setiani ya. Saya berharap teman-teman bisa mengambil, bisa menerapkan agar teman-teman bisa keluar dari zona tersebut. Gitu. Tak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada sponsor kita, yaitu sponsor utama, ada Love Yourself Indonesia, lalu ada sponsor in-kind kita, ada Jajanan Bandung, Glory Shops, All Mama Snacks, Es Papai, dan Momenku. Tak lupa juga saya ingin ucapkan kepada community partner, ada Komunikasi Psikolog, Be With You, Sektor Lembang, serta Let's Aware. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, karena berkat panitia inilah ada
acara ini gitu, guna acara ini bisa memberikan manfaat juga kepada rekan-rekan sekalian gitu, untuk membantu dan mengedukasi teman-teman sekalian. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cipar yang telah menyempatkan hadir pada acara ini, pada narasumber juga. Mungkin saya harap nanti teman-teman bisa menyimak, bisa mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan seksama, yang nantinya juga ilmunya yang didapat bisa membantu teman-teman ini keluar dari zona ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sheika telah membuka acara ini secara resmi ya. Kemudian sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh Kak Sheika, dalam acara ini terdapat sponsor dan juga community partner. Nah, sponsor tersebut yaitu Yayasan Cintai Diri Indonesia, yaitu sebagai sponsor utama dalam kegiatan ini. Kemudian ada Almam Snack, Glory Shop, Es Papai, Jajanan Bandung, dan Momenku, serta community partner, yaitu Be With You, Komunitas Psikologi, Let's Aware, dan Sektor Lembang. Nah, dari kelima sponsor tersebut, nantinya mereka akan memberikan door prize bagi kalian yang beruntung mendapatkannya. Door prize tersebut berupa voucher belanja dari Jajanan Bandung untuk 1 orang pemenang, voucher diskon sebesar 25% dari Momenku untuk dua orang pemenang, kaos kaki dari Glory Shop untuk 2 orang pemenang, minuman gratis dari Es Papai untuk 2 orang pemenang, dan makanan ringan dari Almam Snack untuk 2 orang pemenang. Untuk itu, ikuti terus acaranya sampai akhir ya. Kemudian acara selanjutnya, pada hari ini kita mengangkat tema tentang talk show self-care people pleaser. Sebelum memasuki pemaparan materi, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih people pleaser itu? Atau bagaimana sih cara ciri-ciri orang yang mengalami people pleaser? Atau bagaimana sih caranya agar kita tidak menjadi orang yang people pleaser? Nah, tujuan dari acara ini tersendiri yaitu untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman dalam mengatasi sifat people pleaser yang mungkin disadari ada nih dalam diri kita. Nah, pada siang hari ini kita sudah kedatangan langsung seorang narasumber yang nantinya teman-teman bisa langsung mendengarkan secara langsung materi yang diberikan oleh narasumber yang tentunya sudah berkompeten dalam bidangnya. Beliau adalah Mbak Setiani Alfinuha, MPSI Psikolog. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Mbak Setiani Alfinuha, MPSI Psikolog. Nah, beliau ini merupakan salah seorang psikolog klinis. Beliau ini merupakan salah seorang psikolog klinis yang berkompeten dan memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan psikologi serta asesmen dan intervensi psikologis. Beliau merupakan lulusan dari Magister Psikologi Profesi Universitas Surabaya dengan predikat summa cum laude dan IPK 3,94. Beliau juga merupakan lulusan Sarjana Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai wisudawan terbaik dengan predikat summa cum laude dan IPK 3,93. Hebat sekali ya Mbak Setiani ini. Selanjutnya, selain itu, beliau juga merangkap beberapa pekerjaan, yaitu sebagai psikologi klinis di P2 TP2A di Kabupaten Gresik, sebagai CP Solution, kemudian sebagai konsultan psikologi di Halodoc, atau PT Media Dokter Investama. Selain itu, beliau juga mengajar sebagai dosen LB di UMG.
Beliau juga telah menjadi pemateri di berbagai webinar dan pelatihan dari tahun 2020 hingga saat ini, dengan berbagai banyak materi yang disampaikan, yaitu seputaran tentang kesehatan mental. Nah, sekian CV singkat dari Mbak Septiani Alvinua ini. Dalam kegiatan ini saya harap teman-teman bisa aktif bertanya, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa langsung dituliskan pada kolom chat dengan format nama, asal, pertanyaan, kemudian nantinya pertanyaan-pertanyaan yang terpilih akan dibahas bersama dengan narasumber pada sesi tanya jawab. Tak lupa bagi para penanya terbaik dan peserta yang aktif menyalakan kamera akan beruntung akan mendapatkan door prize dari kami. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja kepada narasumber, yaitu Mbak Septiani Alvinuha, MPSI Psikolog, untuk waktu dan durasi pemaparan, yaitu sekitar 40 menit ya Mbak. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi teman-teman semua dari kakak-kakak panitia dan juga kakak-kakak peserta. Sebelum saya memaparkan materi, saya izin untuk putar profil tentang Love Yourself Indonesia ya. Jadi biar kita punya gambaran bagaimana sih Yayasan Love Yourself Indonesia ini dan juga nanti juga relate dengan materi yang akan saya sampaikan. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri. Padahal, mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan, sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Oke, baik teman-teman, tadi video terakhir ada tulisan I love myself gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar untuk mencintai diri sendiri, spesifiknya adalah bagaimana agar kita bisa lebih care, lebih peduli dengan diri kita, salah satunya dengan tidak menjadi people pleaser gitu. Nah, apa sih tentang people pleaser ini? Kok kayaknya banyak orang yang bicara tentang people pleaser, tapi apa itu? Nah, kita akan bahas hari ini tentang apa sih people pleaser itu. Oke. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama tentunya kita harus
sepaham dulu tentang pengertian dari people pleaser atau definisi dari people pleaser. Kemudian nanti kita juga ada refleksi diri. Saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri people pleaser. Jangan-jangan kita selama ini jadi people pleaser gitu. Jadi ya nanti kita refleksikan bersama-sama. Nanti saya sebutkan tentang ciri-ciri people pleaser. Kemudian bahasan selanjutnya tentang kenapa sih kok ada orang-orang yang memiliki kecenderungan sebagai people pleaser. Penyebabnya apa? Faktor yang mempengaruhi apa aja? Kemudian berikutnya adalah dampak dari people pleaser ini seperti apa sih? Khususnya dampak untuk kesehatan mental kita. Dan yang terakhir, dan ini poin yang paling penting adalah bagaimana cara agar kita berhenti jadi people pleaser atau kita menghindari agar kita tidak menjadi people pleaser. Oke. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan definisi, ya. Definisi dari people pleaser. People pleaser itu adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain secara berlebihan, sehingga mengorbankan kebutuhan atau kepentingan diri sendiri. Sebetulnya begini ya teman-teman, menjadi baik itu baik, tetapi kalau terlalu baik sampai kita mengorbankan diri kita, itu akan merugikan gitu. Entah merugikannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Nah, nanti kita bahas tentang apa aja sih penyebabnya, dampaknya, dan seterusnya. Oke. Ini teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah berbagai wajah orang yang people pleaser. Kelihatan nggak bedanya? Jadi ketika happy, ya senyum. Boring, ya senyum. Marah, senyum juga. Depressed, senyum juga. Jadi ternyata banyak ya wajah orang people pleaser. Artinya dalam kondisi apapun, ketika kita dalam kondisi sedang tidak baik-baik aja pun, people pleaser ini selalu berusaha tampil baik, selalu berusaha menyenangkan semua orang, selalu berusaha memenangkan ego semua orang. Yang padahal itu kayaknya nggak mungkin ya kita menyenangkan semua orang gitu. Oke. Nah, ini tanda-tanda people pleaser. Yuk kita melihat ke dalam, melihat ke diri kita. Jangan-jangan saya ini orang yang people pleaser tanpa kita sadari gitu. Tanda yang pertama adalah people pleaser itu biasanya melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan orang lain. Contohnya gimana? Jadi people pleaser ini biasanya mengorbankan keinginan atau bahkan lebih dalam lagi kebutuhan diri sendiri untuk orang lain. Dan biasanya pola ini berulang gitu. Terjadi berulang sehingga menjadi kebiasaan. Misalnya yang paling sering ya, misalnya teman-teman sebagai mahasiswa diajak temennya hangout, padahal waktu itu ada tugas, which is itu kebutuhan kita untuk mengerjakan tugas, sudah mepet deadline. Kemudian ada teman yang ngajak hangout, ayo temenin aku lagi kesepian nih, pengen hangout dan lain sebagainya. Kita mengabaikan kebutuhan kita mengabaikan kewajiban kita untuk menyenangkan teman kita. Nah, coba direfleksikan masing-masing, apakah jangan-jangan selama ini saya people pleaser ya? Dan kuncinya adalah ini terjadi berulang. Mungkin kelihatannya sepele, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, itu akan berdampak ke kesehatan mental kita. Itu masih ciri ke-1. Kemudian ciri kedua adalah tidak berani bilang tidak, meskipun sebetulnya nggak pengen melakukan. Misalnya ada teman yang, aku lihat dong tugasmu yang ini. Padahal kalau kita menunjukkan tugas kita, mungkin banyak resikonya ya. Entah itu dicontek, entah itu diplagiasi, dan lain sebagainya. Banyak sekali resiko yang mungkin bisa kita tanggung. Tetapi kita nggak berani bilang enggak. Yes bisanya, yes man. Iya deh, nggak apa-apa gitu. Jadi biasanya orang-orang atau people pleaser ini sulit untuk menolak atau sulit untuk bilang tidak. Ciri berikutnya adalah kurang memiliki batasan atau boundaries. Jadi kurang memiliki batasan diri atau boundaries.
Biasanya people pleaser itu akan mengizinkan orang lain untuk seenaknya masuk dalam kehidupan kita. Padahal sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial iya, kita butuh orang lain. Tetapi kita juga sebagai makhluk pribadi juga, yang artinya kita membutuhkan privasi juga, kita membutuhkan waktu untuk sendiri juga barangkali. Tapi untuk orang-orang people pleaser ini sangat sulit untuk menciptakan privasinya, sehingga orang lain itu seolah-olah bisa seenaknya keluar masuk di kehidupan kita. Nah, kemudian ciri keempat, ini sambil kita refleksi ya, jangan-jangan saya di antara beberapa ciri ini nih. Ciri yang keempat adalah people pleaser itu cenderung minta maaf secara berlebihan, even mereka nggak salah. Jadi meskipun tidak salah atau tidak membutuhkan maaf tersebut, people pleaser cenderung minta maaf gitu. Meskipun nggak salah gitu. Jadi misalnya ada konflik, ada ketidaksepamahaman dan lain sebagainya, people pleaser ini adalah orang yang cenderung meminta maaf. Nah, kemudian ciri yang kelima adalah people pleaser itu terus-menerus menghindari konflik. Padahal kita hidup itu akan selalu berdampingan dengan konflik, akan selalu ada masalah. Mungkin masalahnya bukan masalah yang besar juga ya, misalnya masalah berkaitan nanti kelompokan sama siapa, belajar sama siapa, atau sesimpel nanti makan apa, bareng siapa, itu kan masalah juga. Kita harus memilih, kita harus mengambil keputusan. Tetapi untuk orang-orang people pleaser itu terus-menerus menghindari konflik. Kenapa? Karena bagi people pleaser, konflik itu menyebabkan orang lain mungkin nggak suka sama kita. Sehingga mending menghindar aja deh, mending mengiyakan aja, mending main aman aja, gitu. Oke. Kemudian di beberapa penelitian juga menjelaskan tentang keterkaitan antara people pleaser and insecurity. Jadi rasa nggak aman, insecure. Biasanya people pleaser itu identik dengan insecurity atau perasaan-perasaan nggak aman, insecure itu tadi ya, yang ditandai dengan rasa ingin disukai kembali, rasa ingin dibutuhkan. Jadi people pleaser itu ingin orang lain itu seolah-olah butuh gitu. Merasa ingin diapresiasi oleh orang lain, merasa dianggap berguna, kemudian merasa dalam tanda kutip aman ya, aman dari rasa takut karena itu tadi menghindari konflik. Kemudian harapan orang people pleaser ini biasanya kan aku sudah baik, harusnya kamu juga baik. Nah, padahal kan hidup tidak selalu tentang timbal balik itu, gitu. Oke. Berikutnya tentang kenapa sih kok bagi orang-orang atau people pleaser ini sulit banget untuk bilang tidak. Ternyata perilaku sulit bilang tidak atau kecenderungan people pleaser itu tidak tiba-tiba, teman-teman. Nggak mungkin kita terlahir tiba-tiba didesain sebagai orang yang people pleaser, rasanya enggak ya. Jadi ada prosesnya di situ. Yang pertama biasanya ini disebabkan karena penilaian diri yang rendah. Jadi seolah-olah saya ini akan berharga kalau bisa menyenangkan semua orang. Menyenangkan orang lain itu kan baik ya, tapi kalau terlalu baik sampai mengabaikan diri kita, nah itu juga ada dampaknya. Jadi hati-hati. Jangan-jangan apa yang kita lakukan atau kebaikan yang terlalu baik yang kita lakukan ini adalah bentuk dari insecurity kita, rasa tidak aman kita. Kemudian yang kedua, kenapa kok orang sulit banget berkata tidak adalah persepsi yang kurang tepat tentang cara untuk diterima orang lain. Jadi memiliki persepsi-persepsi seperti aku akan punya teman kalau aku nyontekin tugas. Aku akan ditemenin kalau mau diajak hangout.
Dan itu berpola ya, artinya tidak hanya sekali, 2 kali, tapi polanya akan terus seperti itu. Jadi persepsinya kurang tepat, bagaimana diri ini bisa diterima oleh orang lain. Nah, kemudian people pleaser ini juga bisa disebabkan karena pola asuh yang kurang tepat. Nah, ini kita tarik ke belakang, ke masa kecil kita barangkali kita hanya dipuji ketika berhasil, tapi ketika gagal justru dijudge gitu. Bisa jadi itu menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan people pleaser. Nah, terus apa dampaknya? Ini mulai nih masuk di slide yang nakut-nakutin gitu ya. Tapi ini real teman-teman. Kalau polanya terus seperti itu, berusaha menyenangkan orang lain secara berlebihan dan mengabaikan kebutuhan diri, itu berdampak. Dan dampaknya sebagian besar adalah negatif. Yang pertama, dampak dari people pleaser ini adalah sulit untuk menunjukkan perasaan dan pemikiran. Kenapa sulit? Ya karena people pleaser ini cenderung mengiyakan apa kata orang. Sehingga tidak terlatih untuk mengekspresikan perasaan. Misalnya, aku nggak nyaman loh harus nemenin kamu hangout padahal hectic banget nih tugas. Atau sulit untuk menunjukkan pikiran. Bahwa misalnya aku hangoutnya tuh nggak suka di kafe loh, aku lebih suka main ke hal-hal yang berbau alam. Tapi si people pleaser ini karena sekali lagi dia selalu mengiyakan apa kata orang, sehingga sulit untuk menunjukkan perasaan dan pemikirannya. Nah, kemudian yang kedua, dampaknya adalah people pleaser itu cenderung labil dan sulit untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena dia selalu mengiyakan apa kata orang. Yang menurut orang lain baik, diiyakan. Padahal belum tentu baik menurut orang lain itu baik juga bagi kita. Atau yang dibutuhkan orang itu juga kita butuhkan, kan belum tentu. Oke, berikutnya adalah, nah ini yang bahaya ya, self-blaming. Sering menyalahkan diri sendiri. Karena people pleaser ini biasanya ingin menyenangkan semua orang. Justru nggak mungkin semua orang kita senangkan, semua ego kita menangkan. Itu nggak mungkin, teman-teman. Kita juga punya keterbatasan. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang sehingga sangat mungkin kalau kita akan mengecewakan orang lain. Misal, ada dua teman kita yang meminta kita melakukan 2 hal yang berbeda di waktu yang bersamaan. Tentu kita nggak bisa dong mengiyakan keduanya, karena tubuh kita cuma satu. Sehingga kalau kita tidak mengiyakan keinginan orang lain, yang dilakukan apa? Biasanya adalah self-blaming, nyalahin diri sendiri. Dan biasanya juga dibarengi dengan minta maaf yang berlebihan. Gitu. Nah, kemudian kalau pola ini terus seperti ini, tidak menutup kemungkinan akan mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya. Gangguan kesehatan mentalnya apa aja? Nah, ini sangat macam-macam, sangat kasuistik. Oke. Selain itu, dampak dari people pleaser ini, kita memiliki kecenderungan untuk codependency terhadap orang lain. Maksudnya gimana? Kebahagiaan kita itu bergantung dari respon orang lain. Nah, misalnya kita sudah berusaha menyenangkan, tetapi kan kita tidak bisa memaksa orang lain apresiasi usaha kita. Sesimpel orang lain bilang makasih atas pengorbanan yang kita lakukan, kan belum tentu, itu tidak menjamin. Sehingga sangat memungkinkan people pleaser ini merasa kecewa karena dia berekspektasi juga, saya sudah baik kok tidak diterima dengan baik gitu, menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Kemudian berikutnya, dampak people pleaser berikutnya adalah tidak menjadi diri seutuhnya. Kenapa? Karena people pleaser itu terus bersikap untuk menyenangkan hati orang lain, memenangkan semua ego.
orang lain jadi sulit untuk melihat karakter kita yang sesungguhnya. Misalnya diajak ke kafe oleh teman A, ayo. Diajak ke kafe B oleh teman B, ayo aja. Padahal kita sukanya mendaki gunung misalnya, menjadi kabur tentang diri kita. Jangan-jangan lama-lama people pleaser ini juga nggak kenal dengan dirinya, karena selalu berusaha menyenangkan semua orang, dan semua orang itu kan karakteristiknya beda-beda gitu. Kemudian dampak yang lain adalah people pleaser itu rentan dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi bisa dilihat ya di ilustrasi gambar ini, ada boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Nah, terkadang orang lain itu melihat atau menilai people pleaser sebagai sosok yang baik, relaan, nggak tegaan. Nggak terlihat bahwa sebetulnya people pleaser ini mengorbankan sesuatu loh untuk membahagiakan mereka. People pleaser ini sebetulnya mengorbankan dirinya untuk membahagiakan temannya loh, barangkali. Jadi nggak kelihatan. Jadi yang dilihat orang hanya, oh dia baik, dia easy going, dia relaan, dia enak diajak ke sana ke sini enak. Nggak taunya banyak tugas-tugasnya terbengkalai karena mengikuti keinginan semua teman-temannya. Sehingga sangat wajar kalau banyak orang itu entah dengan sengaja atau tidak sengaja memanfaatkan people pleaser. Udah sama si A aja dia pasti mau kok, gitu. Terus gimana cara kita untuk berhenti jadi people pleaser? Atau jangan sampai jadi people pleaser? Ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah kenali diri, teman-teman. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya, meskipun kadang kenal juga nggak sayang juga ada. Tetapi langkah awal untuk terhindar dari people pleaser atau terhindar agar kita tidak menjadi people pleaser adalah kenali diri. Apa aja yang dikenali? Tidak sebatas identitas ya, artinya tidak hanya nama saya Stiani, saya dosen, saya ini itu, tidak sekedar identitas, tapi lebih dalam. Contohnya, apa sih yang kamu sukai? Apa sih yang enggak kamu sukai? Kemudian skala prioritasmu apa? Misal, kalau mahasiswa ya skala prioritasnya adalah lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu tuh caranya gimana? Oh, ngerjain tugasnya harus maksimal dan juga tepat waktu juga gitu. Sehingga ketika ada ajakan-ajakan atau godaan untuk menyenangkan orang lain, diajak hangout pada lagi happy ngerjakan tugas, kita bisa tahu, oh itu bukan skala prioritas saya. Kemudian juga kenali tentang apa sih rencanamu, kamu punya rencana apa sih di hidup ini, idemu apa aja, kamu pengen jadi orang yang seperti apa. Kemudian siapa aja support sistemmu, teman-teman yang memang klik, yang memang nyaman siapa aja. Sehingga kita bisa pilih-pilih nih, bukan pilih-pilih teman ya, artinya kita pilih-pilih mana orang-orang yang bisa membantu kita untuk bertumbuh, atau mana orang yang kayaknya ini hanya sisi people pleaser saya aja deh yang main. Nah, jadi kita harus kenal sama diri sendiri. Sebetulnya banyak sekali ya hal-hal yang perlu kita kenali dari diri sendiri. Nah, yang kedua, karena salah satu penyebab dari orang menjadi people pleaser itu adalah kesalahan persepsi. Persepsi tentang bagaimana kita bisa diterima oleh orang lain. Sehingga cara kedua adalah mengubah persepsi kita. Diubah seperti apa? Kita ubah bahwa sebetulnya terdapat banyak cara kok untuk tetap diterima orang dalam sebuah lingkungan. Nggak harus kita mengiyakan apapun yang dia mau, tapi banyak kok caranya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang paling penting ya,
tidak semua hal yang dilakukan itu untuk menyenangkan orang lain. Jadi enggak semua hal yang kita lakukan ini fokusnya ke orang lain terus. Dan yang ketiga adalah persepsi yang harus diubah. Yuk kita bangun persepsi tentang nggak masalah kok kalau kita berkompromi. Nggak masalah juga kok kalau kita punya pendapat atau pandangan yang berbeda dengan orang lain. Misalnya, kita memang lagi pengen jalan keluar nih, pengen hangout dan lain sebagainya. Kebetulan ada teman yang ngajak ke kafe. Boleh kok kita sampaikan pendapat kita, gimana kalau ke pantai aja? Masalah nanti mana yang jadinya ke kafe atau ke pantai, ya itu lain lagi. Tetapi setidaknya kita tahu, kita tuh pengennya apa sih? Dan nggak masalah loh untuk berbeda. Gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengubah sikap dan perilaku. Perilaku dan sikap apa aja yang diubah? Yang pertama adalah bangun batasan. Nah, ini gambarnya jelas ya. Ada perempuan duduk sambil bikin lingkaran batasan. Kenapa perlu membangun batasan? Karena biasanya people pleaser itu cenderung mengizinkan siapapun keluar masuk di hidupnya, siapapun mengintervensi hidupnya. Sehingga perilaku yang perlu diterapkan adalah bangun batasan. Harus jelas, oh ini ranah pribadi, ini boleh untuk dibagikan dengan teman-teman, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, harus jelas. Kemudian langkah berikutnya adalah berlatih untuk komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu apa? Yaitu komunikasi yang inti pesan kita tersampaikan, tetapi kita juga tidak menyudutkan orang lain atau tidak melukai orang lain. Caranya gimana? Yang paling gampang adalah dengan I statement ya. I, saya. Contoh, aku merasa nggak nyaman ketika kamu ngajak ke kafe padahal aku lagi hektik. Aku berharap kita ke kafenya nanti aja ya kalau tugasku udah selesai. Gitu. Jadi bukan yang kamu sih ngajak aku ke kafe, jadinya tugasku nggak beres-beres. Jadi nggak berfokus ke kamu, tetapi fokusnya ke I, saya, aku. Kenapa itu penting? Karena apapun yang kita ucapkan itu adalah tanggung jawab kita. Dan boleh loh apa yang kita ucapkan itu berbeda dengan yang lainnya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah mulai belajar bilang tidak dengan ramah dan penjelasan. Kayak tadi ya, saya nggak nyaman nih kalau harus begini, gimana kalau begitu. Gitu. Jadi pelan-pelan berlatih untuk tidak mengiyakan semua keinginan orang lain. Kemudian kita juga boleh mengungkapkan ide dan perasaan dengan cara yang kooperatif. Jadi ada diskusi di situ, ada negosiasi di situ, dan itu sangat wajar. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita belajar untuk terbuka dengan orang lain. Boleh kok untuk berbeda dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah prioritaskan kebahagiaan Anda. Karena kita rasanya nggak mungkin membahagiakan orang lain kalau kita sendiri nggak bahagia. Ibaratnya gini, kita nggak punya uang nih, tapi mau kasih uang. Ya, yang kita kasih adalah cek kosong gitu. Padahal kita sedang nggak happy loh, tapi berusaha untuk membuat orang lain happy. Nah, ini ada kutipan yang menarik ya. There is something very addictive about people pleasing. It's a thought pattern and a habit that feel really really good until becomes desperate. Jadi sebetulnya menjadi people pleaser itu adalah pattern. Itu sebabnya biasanya berpola atau berulang. Tidak hanya sekali dua kali aja, tapi terus menerus begitu. Kelihatannya akan baik, really good, baik. Tapi lama-lama desperate juga, putus asa, capek. Karena kita selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang. Dan padahal nggak mungkin kita menyenangkan semua orang. Nggak mungkin kita memenangkan semua ego. Gitu. Nah, kutipan yang terakhir adalah, terkadang kita itu terlalu sibuk untuk memprioritaskan dan membahagiakan orang lain.
sampai lupa bahwa di sini ada diri sendiri nih yang juga perlu diprioritaskan, yang juga butuh untuk dibahagiakan. Oke, kutipan berikutnya adalah I'm not telling you it's going to be easy, I'm telling you it's going to be worth it. Jadi saya nggak bilang untuk keluar dari pola people pleaser ini mudah, tapi saya bilang kalau kita bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kecenderungan-kecenderungan people pleaser di diri kita, itu akan menjadi worth it. Kita akan menjadi lebih ringan hidupnya. Oke. Dan terakhir, terima kasih sudah bertumbuh. Barangkali dimulai dari webinar hari ini sambil merefleksikan diri. Jangan-jangan saya selama ini menjadi orang people pleaser, tapi nggak terasa. Yuk kita sadari dulu, baru pelan-pelan berbenah. Baik, sekian materi dari saya. Waktu saya kembalikan ke Kak Fani selaku moderator. Baik, terima kasih Mbak Setiani telah memaparkan materi yang sangat luar biasa ini ya. Serta telah memberikan refleksi untuk kita agar kita bisa menyadari nih sebenarnya kita people pleaser atau enggak gitu. Jadi dari pemaparan yang tadi sudah disampaikan dapat saya simpulkan ya bahwa mencintai diri sendiri itu sangat penting ya Mbak, karena jika kita tidak bisa mencintai diri sendiri, kita tidak bisa mencintai orang lain gitu. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, pastikan kita sudah mencintai dan mengenal diri sendiri kita dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya atau memberikan sharing session, bisa langsung saja melakukan raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Jangan lupa nih bagi penanya terbaik dan peserta yang aktif dapat mendapatkan door prize dari kami. Untuk itu bagi yang ingin bertanya boleh langsung dilakukan dengan kolom chat atau raise hand ya. Langsung saja. Sudah ada penanya nih yang raise hand. Melisa ya. Melisa boleh dinyalakan kameranya dan diaktifkan suaranya untuk bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Boleh sebutkan dulu terlebih dahulu nama dan asalnya dari mana ya Kak? Ya baik, selamat siang. Di sana masih pagi atau udah siang ya? Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya salah satu mahasiswa di salah satu fakultas di Universitas Papua. Saya dari Sorong. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Setiani. Yang pertama adalah, apakah salah satu faktor yang dapat menyebabkan orang menjadi seorang people pleaser itu adalah stres? Maksudnya stres apakah bisa mempengaruhi seseorang menjadi people pleaser? Dan yang pertanyaan yang kedua adalah, jika seseorang tidak mampu memanage atau memperbaiki dia adalah seorang people pleaser, apa sarannya? Seperti itu, terima kasih. Boleh langsung dijawab aja ya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Melisa atasnya. Menarik ya, ini pertanyaannya relate sekali. Stres, kondisi tertekan itu bisa memicu seseorang untuk menjadi people pleaser. Gitu. Jawabannya adalah bisa aja, tetapi tidak terlalu signifikan sebetulnya. Biasanya di beberapa riset yang saya baca, yang paling sering menyebabkan orang menjadi people pleaser adalah low self-esteem. Jadi keberhargaan dirinya rendah, sehingga cenderung mencari validasi dari orang lain. Merasa berharga kalau orang lain mengiyakan loh, kalau oh iya kamu tuh orang baik. Gitu. Biasanya sih seperti itu, tetapi apakah kondisi stres atau tertekan itu bisa menjadikan
orang memiliki kecenderungan people pleaser, ya bisa aja, cuman case-nya nggak banyak biasanya. Karena untuk orang-orang yang sedang stres atau tertekan itu biasanya kan berusaha ini ya untuk keluar dari stres itu. Kalau di psikologi itu ada yang namanya emotional focus coping dan juga problem focus coping, atau coping yang berdasarkan emosi atau berdasarkan solusi gitu. Dan terkadang di beberapa orang menganggap bahwa mengiyakan apa kata orang, menuruti ego semua orang itu menjadi salah satu cara, sehingga bisa aja, tetapi biasanya nggak banyak. Yang paling banyak adalah low self esteem gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau seseorang itu sulit sekali rasanya untuk keluar dari circle yang atau pola people pleaser ini, itu harus apa gitu. Sebetulnya karena akar dari people pleaser ini biasanya tentang low self esteem atau keberhargaan diri yang rendah, kemudian insecurity, ngerasa nggak aman sehingga seolah-olah butuh validasi orang lain. Langkah pertama adalah kenalan dengan diri sendiri. Barangkali kita sibuk mencari jalan keluar dari masalah kita, padahal solusinya adalah jalan ke dalam. Artinya, mengenali diri kita. Kita itu orang yang bagaimana. Kita happy kalau apa. Kita nggak seneng kalau apa. Sehingga kalau kita sudah kenal dengan diri kita tahu keterbatasan kita tahu potensi yang kita punya, harapannya akan lebih mudah untuk menentukan orang-orang mana yang boleh kita iakan dan orang-orang mana yang sebaiknya nggak usah kita iakan juga keinginannya. Dan nggak apa-apa kok untuk nggak menyenangkan semua orang. Dan memang nggak mungkin kita menyenangkan semua orang, memenangkan ego semua orang itu nggak mungkin. Itu nanti yang ada justru kita self-blaming dan biasanya polanya begitu terus, capek jadinya. Jadi caranya itu tadi, kenalan dengan diri, tidak hanya identitas ya, tapi apa yang bikin suka, apa yang bikin nggak suka, nyaman bagaimana, tidak nyaman yang bagaimana, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk membangun batasan. Saya rasa itu Kak Melisa. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Melisa telah bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ahmad Saifuddin, asalnya dari Temanggung ya. Untuk Kak Ahmad, pertanyaannya boleh saya bacakan ya. Jadi pertanyaannya, izin bertanya Kak, saya dulu pernah dikatain oleh teman saya dengan people pleaser karena membantu dia saat aku sedang kesusahan finansial. Lebih jelasnya misalnya Ahmad ini punya uang 100.000 nih Kak. Terus lihat temannya yang kesusahan, terus dia bantu ngasih 70% uang dia. Dan setelah dia tahu sebenarnya kalau dia tuh berlebihan karena telah temennya itu berlebihan karena telah ngatain dia people pleaser gitu ya. Jadi nah dari hal ini bagaimana pendapatnya Kak Setiani? Apakah dia emang termasuk orang yang people pleaser atau bagaimana gitu Kak? Oke, jadi yang saya tangkap adalah ketika Kak Ahmad ini membantu temannya yang sedang membutuhkan uang, dan dibantu, dan bantunya itu nggak nanggung-nanggung ya, 70% gitu, yang artinya itu kan lebih dari setengah apa milik kita gitu ya. Dan temannya bilang, kamu kok people pleaser ya, bantu aku kok segitunya. Itu ya, kayaknya itu ya pertanyaannya, apakah betul saya ini orang people pleaser karena melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian kayaknya oke, saya jawab tentang hal itu ya, yang saya tangkap dari pertanyaannya. Apakah ini people pleaser atau enggak? Kita perlu cek. Jadi sekali lagi, people pleaser ini tidak hanya 1, 2, 3 kejadian, tetapi biasanya berpola. Jadi saya harus tanyakan kembali, apakah ini
di satu teman aja, yang dibantu hanya satu orang aja, atau setiap kali orang yang butuh bantuan itu kita selalu sigap untuk membantu, harus untuk membantu. Jadi sebetulnya people pleaser ini tidak hanya kalau kita cek definisinya ya, tidak hanya tentang berbuat baik, tetapi berbuat baik yang berlebihan dan merugikan atau mengorbankan kebutuhan diri kita, dan ini terjadi berulang. Gitu. Jadi perlu dicek apakah ini berulang atau hanya ke satu teman ini aja. Gitu. Untuk menentukan apakah ini people pleaser atau enggak. Karena memang di beberapa case membantu orang lain itu juga bisa meningkatkan happiness. Iya nggak sih? Ketika kita bisa menolong orang lain itu keberhargaan diri kita itu naik. Tetapi menolong yang seperti apa? Tentunya yang tidak mengorbankan diri kita. Ibaratnya gini deh, kalau kita nggak bisa renang dan kita paksakan nolong orang yang tenggelam, itu yang ada kita saling menenggelamkan. Jadi yang satunya nggak selamat, yang satunya juga jadi korban. Gitu. Jadi analoginya begitu aja. Jadi perlu dicek apakah ini berulang atau hanya di teman ini aja. Saya rasa itu, Kak. Baik, gimana Kak Ahmad? Apakah sudah terjawab? Jadi sebelum itu kita harus lebih mengenali dulu dan dicari tahu lebih dulu apa gimana ininya cara penanganannya. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak. Selanjutnya ada dari Kak Natania Nesya dari mahasiswa Unikom. Izin bertanya nih, penyebab munculnya seseorang menjadi people pleaser, apakah salah satunya karena inner child yang terluka? Terima kasih, katanya. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya berkaitan dengan inner child. Sebetulnya inner child itu adalah sosok anak kecil di diri kita. Ya, jadi kalau sekarang kita mungkin rata-rata di usia dewasa awal atau remaja akhir sampai dengan dewasa awal, jadi sebenarnya kita masih punya sosok anak-anak nih di dalam diri kita. Gitu. Sebetulnya inner child ini nggak masalah, tapi kalau ini pertanyaannya berkaitan dengan inner child yang terluka, ya bisa jadi biasanya berkaitan dengan pola asuh. Nah, tadi saya jelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi people pleaser adalah pola asuh yang kurang tepat. Contohnya, kita hanya dipuji ketika menjadi juara atau meraih prestasi yang wah. Tetapi ketika kita berusaha dan gagal, usaha kita nggak pernah dilihat. Sehingga sosok anak-anak di dalam diri kita itu bisa jadi terluka. Sehingga ketika ini tidak dibereskan, inner child yang terluka ini, ketika dewasa cenderung membutuhkan validasi orang lain. Kita selalu berusaha untuk biar orang lain gimana caranya memuji aku. Salah satunya dengan menyenangkan, dengan mengiyakan apapun yang mereka inginkan. Nah, itu bisa jadi. Tetapi inner child yang terluka ini biasanya tidak hanya disebabkan karena satu peristiwa aja ya, tapi biasanya polanya berulang. Apakah kita misalnya ketika mencapai pencapaian tertentu kita tidak diapresiasi, tetapi kalau kita melakukan kesalahan dihukum habis-habisan, nah itu kan juga bisa menyebabkan inner child kita terluka, sehingga ketika dewasa kita seolah-olah tuh haus ingin divalidasi, haus ingin iya kamu tuh baik loh, kamu itu seberharga itu, bisa jadi. Mungkin seperti itu ya, Kak Nesya. Gimana, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Boleh dinyalakan suaranya mungkin. Baik Kak, udah makasih cukup. Terima kasih. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi mungkin dari Wanda Afifah. Izin bertanya, Kak, aku tuh suka menolak ajakan orang lain karena nggak enak. Contohnya karena ada yang meminta bantuan mengerjakan tugas, sedangkan tugas saya belum selesai.
Tapi karena ngerasa nggak enakan, saya jadi tidak bisa menolak. Bagaimana ya Kak cara menolaknya? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya sepertinya relate untuk teman-teman mahasiswa ya dari Kak Wanda Afifah ini. Jadi gimana sih kita ini orang yang nggak enakan, dimintain tolong untuk bantuin ngerjain tugas teman, padahal tugas kita sendiri juga belum beres gitu. Sebetulnya boleh sekali kita untuk sampaikan secara asertif gitu dengan I statement tadi. Contohnya, sorry, aku juga tugasnya belum selesai nih. Bagaimana kalau kita tawarkan misalnya, bagaimana kalau kita ngerjain tugasnya bareng. Jadi kan kita cari win-win solution-nya seperti apa gitu. Boleh banget. Atau kalaupun itu tidak memungkinkan, misalnya kalau ngerjain tugas bersama nanti nggak efektif dan lain sebagainya, kita juga boleh kok untuk menolak dan nggak apa-apa juga sebetulnya. Gitu. Coba belajar untuk memprioritaskan diri. Barangkali kita sulit untuk menolak itu karena kita belum terlalu kenal dengan diri kita. Kita butuhnya apa sih? Skala prioritas kita tuh apa? Jadi kalau ditanya gimana caranya, boleh menyampaikan secara asertif bahwa memang saya tidak bisa. Atau saya tidak bisa, tetapi gimana kalau apa? Misalnya ngerjakan tugas bareng, barangkali itu bisa lebih efektif. Nah, mana yang harus dilakukan? Ini kembali ke Kak Wanda. Kan saya nggak terlalu kenal ya Kak Wanda ini apakah orangnya seperti ini atau seperti itu, sehingga sangat penting bagi kita untuk kenalan dengan diri kita, sehingga kita akan lebih mudah membangun batasan dan memfilter mana yang oke saya bisa dan mana yang tidak bisa. Intinya adalah membantu orang itu baik, tetapi kalau membantu sampai mengorbankan diri kita, itu saya rasa nggak baik. Itu Kak, menurut saya. Baik, mungkin itu ya Kak Wanda. Jadi pentingnya untuk mengenal terlebih dahulu bagaimana diri sendiri agar kita bisa lebih mengontrol dan mengetahui batasan yang harus dilakukan gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Vindia Andraina. Selamat siang Kak, perkenalkan saya Vindi, izinkan bertanya, bagaimana cara menghentikan sikap people pleaser yang disebabkan karena pernah merasakan kejadian yang benar-benar sulit sehingga tidak bisa menolak permintaan orang lain meskipun kadang sulit saya untuk melakukan permintaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Vindia. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara kita untuk tidak menjadi people pleaser, padahal kita pernah merasakan kesulitan yang sama. Oke, sebelum kita masuk ke caranya, saya jelaskan dulu ya. Memang biasanya kalau kita pernah mengalami kesulitan yang identik dengan orang lain, misalnya dulu pernah nih saat-saat nggak punya duit banget, belum dapat kiriman dari orang tua, itu kan rasanya sangat tidak nyaman dan saya pernah mengalami itu misalnya. Sehingga ketika ada orang lain yang mengalami hal yang sama, kita tergerak. Kita empatinya tuh bisa lebih tinggi daripada orang yang barangkali belum merasakan. Kenapa itu terjadi? Karena kita owning problem, kayak kita turut merasakan, kita turut merasa punya masalah itu. Kita tahu loh nggak enaknya di posisi itu, gitu. Dan itu sangat wajar perasaan itu muncul. Sebetulnya gimana kita untuk handle itu? Yang pertama adalah ya kita lihat ke diri kita bisa nggak nolong. Misalnya, jangan-jangan dengan saya menolong, saya kasihkan semua uang saya nggak bisa makan. Nah itu kan berarti kan mengorbankan kebutuhan diri. Kalau sampai di titik mengorbankan kebutuhan diri, ya itu rasanya nggak adil juga ya. Kita mati-matian mengenyangkan perut orang lain sementara perut kita lapar. Atau barangkali bisa nggak win-win solution-nya? Misalnya saya bantu tapi nggak full ya. Atau bisa juga misalnya barangkali bisa nggak kita makan bareng aja, diirit, nggak usah beli di luar, masak sendiri gitu. Jadi boleh kok untuk dikomunikasikan.
Dan saya paham betul ketika kita pernah mengalami atau merasakan masalah yang sama, biasanya empati kita akan lebih tinggi dari orang yang belum mengalami. Itu wajar. Dan itu bagus juga. Tetapi poin pentingnya adalah jangan sampai dengan kita membantu, kita mengorbankan kebutuhan diri kita juga gitu. Jadi harapannya adalah bisa didiskusikan, dicari win-win solution-nya. Yang dia terbantu, tapi kita juga tidak sengsara. Dan yang perlu diingat adalah people pleaser ini bukan hanya orang yang berbuat baik aja, tetapi sekali lagi terlalu baik, mengorbankan kebutuhan diri, dan berulang polanya. Kalau hanya di 1, 2, 3 aja, bukan people pleaser gitu. Tapi people pleaser ini berulang, semua orang. Tidak hanya terbatas pada orang yang memiliki masalah yang sama dengan kita, tapi ke semua orang. Saya rasa itu, Kak. Gimana Kak Vindi, apakah sudah menjawab? Untuk Baik, pertanyaan terima kasih Kak untuk jawabannya. ada satu pertanyaan terakhir nih Kak, tapi sebelumnya mohon izin karena di sini sedang azan zuhur ya Kak. Jadi kita izin break dulu sebentar. Boleh, boleh. Baik, kita lanjut ya Kak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nevita Trimanala. Mahasiswa Unikom izin bertanya, apa dampak ke depannya jika kita terus-terusan menjadi orang yang people pleaser? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak Nevita. Jadi, apa nih dampaknya kalau kita terus-terusan menerapkan pola sebagai orang atau sebagai people pleaser gitu? Dampak yang paling terasa biasanya adalah capek. Kenapa capek? Capek ini atau lelah ini bukan hanya lelah fisik ya,
barangkali lelah fisik kan lebih mudah recovery-nya mungkin dengan istirahat, tidur, minum vitamin, dan lain sebagainya. Tapi lebih dalam dari itu adalah lelah secara psikis. Jadi bisa juga mengarah ke burnout, juga bisa. Jadi melelahkan ya kalau kita terus-terusan berusaha menyenangkan semua orang. Kemudian dampak berikutnya bisa juga self blaming atau menyalahkan diri sendiri. Ya, biasanya paling sering adalah self blaming. Karena kita berusaha menyenangkan semua orang, yang itu tidak mungkin. Kita menyenangkan semua orang, kemudian ada rasa kecewa, kok dia tidak bahagia ya, padahal saya sudah usahakan kebahagiaannya. Kok dia nggak bilang makasih ya, padahal saya sudah mengorbankan waktu dan tenaga saya. Apa yang kurang ya dari saya? Apa yang salah ya dari diri saya? Atau saya tadi tidak memuaskan gitu. Nah, biasanya adalah self blaming, karena biasanya people pleaser ini juga menghindari konflik, tidak menyampaikan secara langsung tentang pertanyaan-pertanyaan itu tadi dan menanyakannya ke diri sendiri, dan biasanya nggak dapat jawaban, sehingga yang paling mudah adalah kamu nih nggak cukup oke, nggak bagus, tidak bisa memuaskan banyak orang kayak gitu. Biasanya yang paling sering adalah merasa lelah fisik maupun psikis, dan juga self blaming, umumnya seperti itu. Dan nanti kalau ini terus-terusan terjadi, biasanya people pleaser juga akan mengalami kekaburan tentang dirinya. Jadi aku ini orang yang bagaimana sebetulnya? Aku suka kalau apa, nggak suka kalau apa, karena mereka cenderung mengiyakan apapun yang orang lain inginkan. Baik, begitu Kak Nevita mungkin ya sudah terjawab. Terima kasih ya, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dila. Saya ingin bertanya bagaimana cara menumbuhkan pemikiran kita bahwa kita ini berharga sehingga dapat menghilangkan anggapan kalau segala kebutuhan yang kita miliki itu tidak lebih penting dari kebutuhan orang lain. Begitu. Pertanyaan yang bagus dan menarik ya, Kak Dila. Oke, sepakat ya dengan Kak Fani, ini pertanyaan yang sangat bagus. Terus gimana cara kita untuk menumbuhkan keberhargaan diri kita? Bagaimana kita bisa melihat atau melihat bahwa diri kita itu juga juga punya kebutuhan loh, sama dengan yang lain. Diri kita ini juga butuh dibahagiakan loh, sama dengan yang lain. Sehingga prioritasnya nggak ke yang lain terus, tetapi juga ke diri sendiri. Nah, sebetulnya kalau di psikologi sendiri ada yang namanya self compassion, atau apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu mungkin welas asih ke diri ya, berbelas kasih ke diri, tapi bukan kasihan deh diri ini, enggak, tapi berbelas kasih, compassion, self compassion namanya. Jadi kalau self compassion itu yang pertama adalah self kindness aspeknya, atau berbuat baik ke diri sendiri. Berbuat baik caranya gimana? Macam-macam, setiap orang tuh punya happy-nya masing-masing. Misalnya kalau saya misalnya suka kalau makan seblak, ya sudah, ketika moodnya lagi nggak oke, belilah seblak gitu, misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika udah belajar untuk ujian ternyata nilainya nggak seberapa bagus, nah itu kan menyakitkan ya. Biasanya kan orang lain kan, loh kamu perasaan belajarnya rajin kok, nilainya biasa aja gitu. Itu kan tidak menyenangkan. Yuk kita bangun validasi emosi itu dari diri sendiri. Oke, misalnya Setiani, kamu udah usaha ya, makasih ya udah usaha. Kalau hari ini hasilnya kurang oke, nggak apa-apa, besok kita perbaiki lagi. Kalau sekarang mau nangis, boleh sok nangis aja gitu. Itu adalah bentuk-bentuk ya tergantung apa yang kita butuhkan. Intinya berbuat baik kepada diri sendiri. Memang dapat pujian dari orang lain itu menyenangkan. Dipuk-puk orang lain itu menyenangkan, betul. Tapi kan kita nggak bisa kontrol harus dapat itu dari orang lain. Daripada kita sibuk berharap ke orang lain, kenapa kok kita nggak jadi teman baik aja sama diri kita sendiri? Caranya gimana? Nah, Andalah yang paling tahu. Apakah kalau sedih diizinkan untuk menangis dulu? Boleh, nggak apa-apa.
Kadang pura-pura kuat juga capek ya rasanya. Itu. Yang pertama adalah self kindness. Kemudian yang kedua adalah mindfulness. Mindful, sadari. Sadari saat ini, detik ini kita ada di sini, tidak di depan, di masa depan yang sebetulnya masa depan itu tidak ada kepastian. Kita juga nggak di masa lalu. Yang masa lalu itu kita mau nangis darah pun itu udah terjadi, nggak akan berubah. Jadi apa yang kita lakukan? Nikmati apa aja yang bisa kita nikmati sekarang. Tidak perlu mencemaskan masa depan yang tidak ada kepastian di masa depan, dan tidak perlu menyesali masa lalu yang masa lalu mau kita nangis darah pun dia nggak akan berubah. Itu adalah mindfulness. Kemudian yang ketiga adalah common humanity. Bahwa setiap orang itu punya masalahnya masing-masing, punya struggle-nya masing-masing, dan nggak harus sama. Mungkin kita insecure dengan penampilan fisik kita. Orang lain mungkin kelihatannya sempurna, tapi dia insecure di bidang yang lain. Gitu. Jadi kita perlu memahami bahwa sebetulnya setiap manusia itu punya insecure-nya masing-masing, punya masalahnya sendiri-sendiri, dan itu nggak harus sama. Rasanya kalau kita bisa menerapkan self-compassion, yaitu self-kindness atau berbaik hati dengan diri sendiri, berperilaku baik ke diri sendiri, dan juga mindful, menyadari apa-apa yang sedang terjadi saat ini, dan juga common humanity, menyadari bahwa saya berjuang, orang lain juga berjuang. Saya butuh happy, orang lain juga butuh happy. Itu rasanya akan lebih ringan langkah kita untuk menghargai diri kita. Saya rasa itu Kak Fani. Dan Kak Dila ya, untuk yang bertanya bagus banget pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi intinya lebih kepada mencintai diri sendiri dan mengontrol diri sendiri. Karena kalau kita berbuat baik itu harus secukupnya dan tetap pada porsinya ya Kak. Baik, mungkin itu sebagai penutup pertanyaan terakhir ya dari acara hari ini. Selanjutnya ada kami akan mengumumkan door prize bagi para penanya, yaitu untuk Kak Ahmad Arkan dan Kak Natania Nesya. Masing-masing akan mendapatkan satu pasang kaos kaki dari Glory Shop, diskon 25% Momenco on Shopee, free masing-masing snack from Almam Snack, dan free minuman gratis dari Es Papai. Jadi untuk pemenang yang tadi mungkin boleh diklaim dan menghubungi kontak person terlebih dahulu ya. Untuk penanya yang belum mendapatkan door prize ini, mungkin kami akan memberikan beberapa voucher dari Almam Snack, yaitu sebesar 10%. Untuk itu nanti boleh dikontak person aja ke Mbak Maria selaku humas kita. Baik, mungkin itu pengumuman door prize-nya. Terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya dan berbagi pengalaman dengan kami, dan juga selamat ya kepada pemenang door prize ini. Untuk itu selanjutnya kepada Mbak Setiani Alfinuha, saya mohon untuk memberikan closing statement sebagai penutup acara pada siang hari ini. Kepada Mbak Setiani, saya persilahkan. Oke, baik. Closing statement-nya singkat aja. Bukan tugas kita untuk menyenangkan semua orang, bukan tugas kita untuk memenangkan ego semua orang. Tugas kita adalah fokus ke diri kita, perasaan kita, pikiran kita, perilaku kita, karena sekali lagi di ujung jalan nanti yang kita temui yang cuma diri kita sendiri. Semua orang akan meninggalkan kita dengan caranya, dan satu-satunya orang yang paling bisa kita paksa untuk selalu nemenin kita, untuk selalu apresiasi kita, untuk selalu sayang dengan kita adalah diri kita sendiri. Yuk, berbuat baik ke diri sendiri. Baik, terima kasih Mbak Setiani. Jadi intinya tetap harus lebih menyayangi diri sendiri ya. Terima kasih kepada Mbak Setiani Alfinuha, MSI Psikolog, selaku narasumber kita hari ini. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah
diberikan dengan luar biasa ini. Terima kasih telah berdiskusi dan menjawab pertanyaan dan memberikan closing statement-nya pada acara hari ini. Semoga sehat selalu ya Kak, semoga bahagia selalu, dan semoga ilmu yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat diterapkan pada kehidupan kita semua. Amin. Selanjutnya ada sesi dokumentasi nih. Jadi kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu agar kita dapat mendokumentasikan acara kegiatan hari ini. Untuk kepada Mbak Evania mungkin boleh memimpin sesi dokumentasi ini. Dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baik, untuk selanjutnya ada sesi dokumentasi kepada seluruh peserta diharapkan untuk on-cam ya. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya ada slide kedua, 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Evania telah memimpin sesi dokumentasi ini. Baiklah para hadirin, akhirnya alhamdulillah kita berada pada penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara talk show Self Care People Pleaser pada siang hari ini. Terima kasih kepada Mbak Setiani Alfinuha selaku narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih atas pemaparan materinya. Terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung dalam acara hari ini. Terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah SIKOM MSI selaku dosen mata kuliah Media Humas karena telah memberikan kami pengalaman yang luar biasa ini dalam terbentuknya acara ini gitu. Terima kasih juga kepada para sponsor yang telah ikut berpartisipasi. Terima kasih kepada Amam Snack, Glory Shop, Es Papai, Jajanan Bandung, dan Momenku. Terima kasih juga kepada community partner yaitu Be With You, Komunitas Psikologi, Let's Aware, dan Sektor Lembang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberikan berkah dan manfaat yang dapat diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Saya mewakili pihak penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Terima kasih, kami panitia. Mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.